Kawanua, berjumpa lagi dalam program Bicara Kawanua kerjasama dengan Komite Pemilih Indonesia. Nah, Sobat Kawanua, kali ini kita akan membahas mengenai tarik ulur Pilkada 2020 yang sempat menyeruak bahwa ada banyak suara-suara yang menginginkan Pilkada 2020 untuk kembali diundur. Namun sudah dibantah, ada hasil RDP yang keluar baru-baru ini bahwa Pilkada akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember. Lalu bagaimana tanggapan para pengamat? Kita akan bahas kali ini Sobat Kawanua bersama para narasumber saya. Yang pertama ada Ibu Sri Budi Eko Wardani selaku dosen FISIP Universitas Indonesia. Halo Mbak Dani. Kemudian yang kedua ada Pak Jerry Sumampo selaku Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia. Dan yang terakhir narasumber saya kali ini ada Pak Daniel Sukron selaku mantan Komisioner Bawaslu RI. Iya, saya ingin ke Pak Jerry dulu ya ini. Iya. Pak Jerry, melihat ini ada tarik ulur Pilkada karena melihat pengalaman waktu pendaftaran kemarin. Ditakutkan nantinya akan ada klaster Pilkada. Nah, itu bagaimana Pak? Akhirnya ditentukan, sudah ditetapkan bahwa tetap akan dilaksanakan pada 9 Desember. Tanggapannya Pak? Iya, terima kasih Regina dan terima kasih teman-teman Mbak Dani dan Mas Daniel. Iya, saya kira sebetulnya kan polemik sebagaimana yang terjadi beberapa hari terakhir ini ya, atau pasca penetapan, pencalonan awal bulan yang lalu itu sudah bisa diduga ya, karena sejak awal ketika kita tetap menyepakati untuk melaksanakan pilkada di masa pandemi, kekhawatiran tentang ancaman keselamatan karena virus COVID-19 itu kan sebetulnya sudah jadi kekhawatiran kita ya. Dan karena itu ketika polemik ini muncul, saya kira memang ini mengembalikan sebetulnya perdebatan atau percakapan itu kepada awal-awal ketika pilkada itu kita putuskan ditunda ya di bulan Maret, kemudian sampai ke bulan Juni ya kalau nggak salah ya. Nah, tetapi kemudian kan DPR dan pemerintah serta KPU dan Bawaslu dihadiri juga saya kira oleh DKPP kemarin dalam rapat dengar pendapat itu kemudian tetap menyepakati untuk pilkada kita lanjutkan ya. Artinya memang banyak masukan dari berbagai kalangan masyarakat termasuk kelompok-kelompok agama ya dan para pegiat pemilu supaya pilkada ditunda karena dikhawatirkan tahapan-tahapan ke depan ini akan menjadi menjadi klaster penularan baru ya, COVID-19. Nah, meskipun sebetulnya kalau kita lihat tahapan pendaftaran kemarin dan kita cek data peningkatan COVID-19 di 9 provinsi yang melaksanakan pilkada yang sebetulnya diasumsikan kemarin ya bahwa itu menjadi daerah-daerah yang membuat klaster penularan COVID baru. Nah, ternyata sebetulnya data-data yang kita dapat dari website COVID Indonesia, COVID-19 Indonesia itu 9 provinsi yang melaksanakan pilkada, kita lihat angkanya 14 hari sebelum pendaftaran calon dan kemudian 14 hari setelah pendaftaran calon, sebetulnya angkanya datar aja, grafiknya datar, itu tidak ada kenaikan signifikan ya, khususnya 14 hari setelah pendaftaran calon itu selesai gitu. Jadi agaknya mungkin ini yang menjadi pertimbangan RDP kemarin ya, kemudian memutuskan tetap melanjutkan tahapan pilkada dengan tahapan-tahapan yang sudah tersusun ya. Artinya hari H-nya tetap 9 Desember dan tahapan-tahapan lain seperti kampanye dan seterusnya itu akan berlangsung sebagaimana yang sudah dijadwalkan ya oleh KPU gitu. Oke, berarti yang ditunggu kali ini yaitu aturan mengenai sanksi-sanksi yang akan
ditegakkan begitu ya kalau ada Iya, yang melanggar saya protokol COVID. iya, saya kira itu salah satu hal yang baik yang disepakati ya. Kan kekurangan atau kelemahan kita waktu pendaftaran pasangan calon itu tidak ada ketegasan soal sanksi ya. Bahkan siapa yang akan menegakkan sanksi ketika kerumunan massa itu terjadi, membawa ya arak-arakan massa yang mengantar pasangan calon melakukan pendaftaran di kantor KPU. Nah, saya kira kemarin ada apa ya, dalam RDP itu ada ketegasan, ada kesepakatan untuk membuat sanksi dan menegakkan sanksi itu ya. Karena memang kemarin itu yang menjadi soal itu ya, peserta pemilu memang nggak tertib. Tapi menurut saya juga sebetulnya ada ketidaksiapan ya, atau ketidakantisipasian dari penyelenggara terhadap proses pendaftaran pasangan calon yang lalu, yang sebetulnya berpotensi untuk menimbulkan menimbulkan kerumunan-kerumunan gitu. Jadi kelihatannya mindsetnya penyelenggara, KPU khususnya ya, itu masih mindset situasi normal. Iya. Padahal kan sebetulnya sekarang situasinya tidak normal ya, sehingga penanganan tahapan atau mekanisme tahapan pencalonan, pendaftaran pasangan calon itu masih mekanisme yang normal sebetulnya ya, belum menyesuaikan dengan mekanisme new normal ya. Misalnya ada hal-hal yang semestinya perlu disederhanakan, ada hal-hal yang sebetulnya perlu dilarang, tidak ada ketegasan yang cukup keras ya untuk menindak dan menegaskan soal itu, sehingga agak longgar sebetulnya situasinya kemarin. Jadi mudah-mudahan setelah kesepakatan kemarin hal-hal seperti itu tidak akan terjadi lagi ya. Yang di depan mata kita sekarang itu kan nanti besok tanggal 23 itu ada pengumuman penetapan pasangan calon ya. Setelah itu ada tanggal 24 September itu ya pengundian nomor urut ya, dan tahapan-tahapan ini berpotensi juga ada pengerahan massa gitu ya. Mungkin gara-gara itu RDP kemarin itu DPR segera menegaskan PKPU itu harus berubah 1 hari kemudian, karena memang sudah akan digunakan juga untuk tahapan penetapan pasangan calon sama tahapan pencabutan nomor urut yang berpotensi untuk adanya juga kerumunan massa begitu. Ya, baik. Jadi kita harus melihat juga penanganan pandemi ini dalam konteks yang lebih besar ya. Ada di satu sisi pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan aturan, dalam menetapkan regulasi untuk penanganan pandemi ini. Sebagaimana kita tahu bahwa sejak awal Maret lalu itu Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Perpu tentang darurat kesehatan ya, di mana ada pembelakuan yang namanya PSBB, pembelakuan sosial berskala besar. Dalam hal ini pemerintah pusat menetapkan aturan-aturan, satu wilayah bisa disebut bisa memperlakukan PSBB. Jadi ada koordinasi di sana. Pemerintah pusat juga berwenang dalam melakukan realokasi anggaran ya, di mana memerintahkan daerah untuk melakukan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi. Jadi di situ. Nah, yang kedua, memang pandemi ini juga menjadi kewenangan dari pemerintah daerah, di mana kepala daerah itu bertanggung jawab sebagai kepala gugus tugas. Makanya ini menjadi pertaruhan juga buat kepala daerah ya, bahwa mereka nanti harus menetapkan bagaimana kondisi penularan ya di wilayahnya. Bagaimana zona epidemiologinya ditetapkan, tinggi, sedang, rendah, atau hitam, merah, kuning, oranye sampai dengan hijau gitu. Jadi memang di sini daerah memiliki kewenangan yang besar untuk memantau situasi. Nah, di sisi lain ada konteks politik di mana tahun ini kita memang akan mengadakan pilkada. Jadi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang mengatur tentang pemilu dan pilkada ini harus membuat regulasi atau aturan main yang memperhatikan konteks darurat kesehatan. Jadi tidak bisa lagi regulasinya itu normal as usual. Mereka harus bikin regulasi yang menyesuaikan dengan kondisi darurat kesehatan. Nah, tampaknya ini yang sekarang menjadi
serius gitu, karena Ya. terus terang saja saya sudah memantau, terutama ketika kemarin terjadi pendaftaran calon, itu regulasinya seolah-olah tidak menggambarkan situasi darurat kesehatan, bukan kekhawatiran banyak pihak, apalagi ditambah dengan kondisi menaiknya jumlah positif itu di DKI Jakarta kan terutama ya. Iya. Jadi padahal DKI Jakarta kan tidak pilkada, tetapi karena efek nasionalnya tinggi, misalnya 4.000 kasus gitu ya, di mana DKI itu menjadi tempat tertinggi. Nah, ini kemudian efek psikologisnya menjadi sangat kuat gitu di tengah masyarakat. Termasuk kemudian pernyataan-pernyataan untuk bagaimana menata ulang lagi ini pilkada, kalau perlu sampai menundanya gitu. Iya. Jadi, dan di sisi lain juga memang ada perilaku politik elit politik kita ini yang tidak berubah menurut saya gitu.